Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabare? Balik mana rek nang aku dengan Cak Nuver di sini. Semoga teman-teman sehat selalu. Alhamdulillah nggak kerasa sudah lama sekali ya kita nggak ngobrolin si 13T, Xiaomi 13T. Padahal waktu itu aku diberikan kesempatan sama temanku buat megang, buat utak-atik, buat nyobain si HP Xiaomi 13T, tapi nggak lebih dari sehari. Kemarin aku udah coba, dan aku ngerasain bagaimana pengalaman megang si Xiaomi 13T itu. Nah, makanya kali ini mau ngomongin itu, guys. Jadi, sekilas gitu, nggak lama, tapi membekas. Sebenarnya Xiaomi itu harusnya masukin yang Xiaomi 13. Sayangnya nggak TKDN, guys. Jadi dia ngeluarin si adeknya, yaitu si Xiaomi 13T ini. Alhamdulillah lah, jadi cukup meramaikan pasar mid-range. Karena di pasar 5-6 jutaan itu cukup ramai dan ketat pesaingnya. Selain itu juga Xiaomi terlalu sibuk buat fokusin di adik-adiknya, yaitu si versi Redmi sama si Poco, guys. Nah, walaupun Xiaomi ini tahtanya paling tinggi dibandingkan Redmi sama Poco, dia masih konsisten gitu loh, masih ramah kepada para konsumennya. Kemarin pas kita buka first impressionnya ya, bongkarnya itu, dapetin paket penjualan yang lengkap. Jadi bisa langsung kita pakai HP itu. Karena zaman sekarang HP sudah pada pelit, guys. Para produsen tuh udah pada nggak ngasih bonus-bonus itu, sehingga harus cari lagi. Paling nggak itu harusnya minimal ya. Minimal ada casing sama ada charger. Itu udah paling baik buat para konsumen. Oke, jadi kita mau bahas desain dulu nih. Yang tak pegang itu warna biru, guys. Lebih tepatnya warna Alpine Blue. Nah, ada warna hijau sama warna hitam, tapi dibedakan materialnya. Kalau yang biru, alhamdulillah dapatnya vegan leather ya. Walaupun harganya cuma 5-6 jutaan, kesan premiumnya dapat sekali. Ditemenin sama logo Xiaomi di pojok kiri bawah dan desain housing kamera yang menurutku elegan. Dia kotak yang semi rounded seperti itu. Udah gitu ditemenin sama vegan leather tadi. Jadi kesan eksklusif masih dapat. Gak jauh beda lah feel-nya ketika kita ngelihat seri Xiaomi 14 atau yang Xiaomi 13. Jadi emang gen flagshipnya dia nggak mau tinggalin di HP ini. Jelas kalau kulit, hand gripnya jadi lebih kokoh dan nggak gampang licin. Udah gitu, bodi belakangnya itu curve ya. Jadi emang sangat sangat ergonomis buat kita megang, apalagi dengan satu tangan, guys, si 13T ini. Yang lebih keren lagi, ada kerjasama sama brand Leica, guys. Brand kamera yang terkenal buat para fotografer yang cenderung harganya mahal ya. Mahal memang. Entah kenapa Xiaomi strateginya bagus ya. Dia mau ngincer segmentasi buat orang yang suka motret. Akhirnya ditanemin tuh tuningannya, co-engineer-nya si Leica ini ke dalam sistem pengkameraan si Xiaomi 13T. Otomatis dengan adanya tulisan itu jadi menambah kesan elegan tadi. Jadi menurutku desainnya sangat, aku suka banget ya. HP ini di segala sisi lengkap, guys. Semuanya ada kecuali kabel 3,5 mm ya buat jack audio, dan juga sayangnya HP ini cuma bisa dual SIM, nggak ada slot buat SD card. Artinya apa? Artinya pengaruh dong ke pilihan penyimpanan para konsumen, guys. Sekarang gini, biasanya storage itu tandem, guys. Ini udah tak pernah jelasin nih kemarin ya. 12 sama 512. 8 sama 256. Kalau misalkan 12 sama 256, itu kayak gimana ya? Kayak kurang, guys. Sangat-sangat kurang. Malah kesannya jadi bottleneck yang dari sisi RAM-nya terlalu overkill, sementara storage-nya masih kecil. Xiaomi tetap mempertahankan ciri khasnya dari dulu zaman generasi HP murahnya, yaitu infrared blaster. Jadi bisa jadi pengganti remote, guys. Mau itu remote AC, remote TV, dan lain sebagainya, lengkap semua di situ sistemnya. Antara kepake dan kepake sih. Tapi menurutku, jadi nempel banget gitu loh ciri khasnya. Xiaomi 13T ini diawali dengan MIUI 14 dan Android 13. Teman-teman nggak salah dengar. Masih dibekali dengan MIUI 14. Awal kita megang itu masih belum ada updatean. Tapi alhamdulillah ini sudah ada updatean, sudah dapat HyperOS, dan udah juga diupdate ke Android 14, guys. Pada saat itu memang belum ada. Karena memang si Xiaomi sendiri sudah memberikan jaminan kepastian softwarenya bisa jangka panjang, guys. Mirip-mirip Samsung, coba mau disandingin itu sama si A55 ya. Software 4 tahun
dan security patch-nya 5 tahun. Ekspektasi konsumen kan bisa sampai panjang ya. Tapi tadi guys, menurutku ini sangat kontradiktif dengan opsi storage yang cuma 1 SKU-nya, cuma 256. 256 itu sudah terlalu mepet ya, dengan size aplikasi yang terus bertambah, foto video kita juga terus bertambah setiap harinya. Jadi kembali lagi, kita harus pintar memanage penyimpanan guys. Dengan RAM 12 GB, itu sudah bisa ngapa-ngapain guys, bisa banyak hal dilakuin dalam satu waktu bersamaan, bisa multitasking. Bahkan memory extension-nya ada buat nambahin itu, tapi nggak tak pakai sama sekali, tak matiin aja. Orang dia tumpah-tumpah ya, saking overkill-nya. Mau jalanin aplikasi banyak, pun game yang dijalani saya bersamaan nggak ada masalah sama sekali. Karena RAM-nya udah 12 GB dan LPDDR5 guys. Bagus. Buka tutup aplikasi, switching aplikasi ke yang lain, itu nggak ada masalah. Juga karena dibantu dengan UFS 3,1 guys. Jadi tipe storage-nya sudah cepat ya. Sudah cepat. Selama nyoba dan ngulik, aku nggak nyadar baterainya itu awet guys. Aku bisa bertahan sampai 9 jam ya. 9 jam lebih dikit. Itu udah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup buat harian. Nah, kalaupun habis, jangan khawatir. Kita kan dapat charger bawaan, guys. Charger bawaan yang super ngebut, 67 watt. Ya, walaupun turun ya dari seri sebelumnya, 120 watt. Tapi tetap dibilang cepat. Aku coba 2 skenario, mati 0% sampai 100%, itu cuma 1 jam 10 menit. Nah, biasanya kan kita tahan tuh sampai 20%. Itu kita cas sampai 100%. Kemarin dicoba nggak lama-lama guys, cuma 53 menit aja. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau 67 watt. Yang penting gratis guys chargernya guys, nggak perlu beli lagi. HP ini dikasih jeroan yang powerful guys. Dia dibekali sama MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Sama kayak Infinix GT 20. Tapi emang dari segi perilisan beda. Kalau di 13T dia lebih cepat. Kalau yang Infinix dia kan baru-baru aja ini belakangan ini ya. Walaupun ada embel-embel Ultra guys. Itu kalau di Xiaomi. Sementara yang di Transsion Holding embel-embelnya adalah Ultimate. Skor Antutu 10-nya sendiri itu tinggi. Bisa capai hampir 1 juta. Tepatnya 940.000. Jadi secara overall skornya sih jangan dianggap sebelah mata guys. Nah, walaupun looks-nya elegan dan keren ya, mewah, tapi urusan game ini bisa dibilang juara guys. 4 game yang tak coba itu bisa dilibas dengan baik ya. Apalagi kemarin pada saat aku install, itu Xiaomi naruh aplikasinya di aplikasi khusus. Namanya Game Space guys. Di aplikasi ini kita bisa optimasi lebih baik lagi. Per aplikasi malah. Jadi gamenya akan lebih maksimal untuk secara pengalaman bermainnya. Game yang pertama tak coba adalah Mobile Legends dengan spek kanan. Rata kanan semua. Nanti semua gamenya tak coba rata kanan ya. Karena nggak perlu ragu, HP ini mampu sekali, mumpuni sekali, saking gemisnya. Jadi, looks-nya memang menipu ya, elegan, tapi dia kuat sebenarnya guys. Mobile Legends aku mainin selama 27 menit, turunnya cuma 8% aja. Dengan suhu rata-rata 42,2 derajat guys. Kenapa ngomongin suhu? Karena isunya HP ini panas. Apalagi varian yang vegan leather. Jadi ekstraksi suhunya kurang baik ya dibandingkan dengan yang kaca. Oke, lanjut ke game kedua. Hawk, Honor of Kings ya. Aku mainin selama awalnya 11 menit guys. Turunnya 5%. Itu suhunya 43,3 derajat. Lalu aku mainin lagi selama 12 menit. Sama turunnya sebenarnya 5%. Tapi ini yang aku agak ngeri, suhunya tiba-tiba naik terus guys. Naik sampai mentok itu di 45,9 derajat. Di sini aku udah bener-bener agak was-was ya. Akhirnya sorry buat teman-teman, aku tinggal AFK. Padahal disclaimer dulu aku main ini di ruangan ber-AC ya. Walaupun memang dengan full data. Lanjut ke game ketiga ada Call of Duty Mobile. Aku main selama 20 menit, kurangnya 6 menit aja. Dan suhunya ada, memang gamenya enteng sih. Cuma 40,3 derajat aja guys. Lanjut ke Genshin Impact, gamenya sanggup dilibas guys. IS 60 fps, aku mainin selama setengah jam.
berkurangnya cuma 9% dengan suhu 43,1 derajat. Mulus, no lag sama sekali, karena emang sebengis itu untuk jeroan di HP ini guys. Cara entertainment sudah sangat jelas memuaskan guys, untuk game ya. Lalu kalau melihat tampilan video gimana? Oh, tambah keren lagi, karena HP ini sudah AMOLED. Sudah AMOLED, lalu bisa 144 Hz ya kan, scrolling enak, Dolby Vision HDR10 plus 1200 nits standar, dan paling terangnya yaitu peak sebanyak 2600 nits guys. Nah, kurang mantep apa coba HP ini? HP pertama dengan 144 Hz yang tak coba ya, seumur hidupku. Oh iya, aku belum cerita juga, ini HP Xiaomi termahal yang pernah tak coba, karena memang dulu pernah pakai Xiaomi, tapi yang versi murah-murah aja. Nah, harapannya sih si 13T ini nggak seperti yang murah-murah itu ya, yang varian terendahnya. Harapannya build quality-nya bisa ya sesuai lah dengan harganya. Kamera yang tadi awal kita sudah sepil ya, bumbu manisnya HP ini yaitu dengan kerjasama Leica, co-engineer with Leica. Nah, kualitasnya sebesar 50 megapiksel untuk yang utama. Sama juga dengan yang telefoto 50 dan ultrawide sebesar 12 megapiksel. Kamera depannya itu 20 megapiksel guys. Nah, yang namanya Leica nggak afdol kalau misalkan dia hanya bermain di sektor hardware aja. Sektor softwarenya pun dipercantik. Makanya ada dua style guys. Ada style authentic sama style vibrant ya. Karena emang bagi banyak orang, ciri khasnya Leica tuh ketahuan gitu. Ketara gitu loh. Aku sendiri melihat ini bagus dan tidaknya butuh penyesuaian guys, jujur aja. Otak-atik terus cari di mana celah, sisi mana yang bagus. Karena memang butuh waktu. Tapi setelah aku ulik, aku lihat, aku jepret, aku pakai pengalamannya, ternyata asik juga ya. Untuk karakter warnanya, yang aku lihat sih lebih ke dark ya, dark dan natural gitu. Dan nggak terlalu norak untuk sektor warnanya. Khasnya tuh kelihatan. Apalagi aku suka dengan mode yang hitam putih. Mantep banget guys, dapat banget item yang aku suka. Nah, kalaupun teman-teman ngerasa jepretnya kurang bagus, sebenarnya nggak ada masalah. Karena, nggak tahu kalau teman-teman ya, kalau aku nih kayak seolah-olah tersugesti dengan adanya watermark Leica itu guys. Kita mau jepret apa aja, asalkan ada watermark Leica di bawahnya itu, there's nothing wrong gitu. Nggak ada masalah. Jadi kerennya kelihatan terus gitu loh. Wah, ini HP mahal ini. Ini nggak tahu ya, ini preferensi masing-masing. Aku sih ngerasa seperti itu guys. Nah, sayangnya watermarknya ini nggak bisa ditampilin buat kamera depan guys. Jadi cuma bisa di kamera belakang aja opsinya itu bisa nyala. Nah, di mode portrait itu ada 3 simulasi guys. Simulasi ala-ala filmnya. Jadi dengan 35 mm, 50 mm, dan juga 90 mm. Over processing. Jadi terlalu lebay gitu loh. Apalagi yang 90-nya. Jadi terlalu dreamy guys. Jadi terlalu dreamy. Untuk perekaman kamera belakangnya itu bisa mencapai 4K. Tapi sayangnya cuma 30 fps. Tulisannya sih ada 60. Herannya nggak nyala guys. Ya, ini tes kamera 4K 30 fps pakai lensa ultrawide-nya. Surprisingly, stabilisasinya mantep banget ya. Stabilisasinya mantep banget loh ini. Tuh. Gak nyangka bakal sestabil ini loh. HDR-nya nyala ya, jadi bisa kelihatan shadow-nya keangkat. Tapi sayang dia belum bisa untuk nge-switch ke kamera depan ya. Tapi memang cukup kaget kalau ngelihat hasil dari stabilisasi videonya dari HP ini. Good job Xiaomi. Ya, ini kamera depan dari Xiaomi 13T.
sayangnya dia cuma bisa 1080p aja, dan itu 30 fps. Ini HDR-nya nyala ya. HDR-nya nyala, kelihatan dari mukanya yang dinaikin, diseimbangin sama belakang, karena belakang matahari ya, jelas banget. Untuk stabilisasi ini ada guys, stabilisasinya ya. Jadi cukup puas karena kamera depannya ada stabilisasi. Cuma viewing angle-nya dia sempit banget. Cuma bisa nangkap segini aja, nggak bisa lebar. Otomatis tangan harus dipanjangin. Cuma mungkin kalau di viewfinder ya, ketajamannya kurang guys. Coba kita cari ke arah matahari sana. Oh, mataharinya udah hilang. Kita set si bocil-bocil nih guys. Paling benci aku kalau misalkan ada slider yang seperti ini ya. Zoomnya model slider, jadi nggak taktis. Dia switchingnya nggak taktis gitu. Oh, baru nyadar juga. Jadi ini itu make lensa yang sama, nggak switching ternyata. Dan croppingnya by digital aja. Tuh, makanya pecah ya. Ya, setelah diulak-ulik, ternyata ada fitur dual video. Jadi bisa tampilan depan belakang. Tadi nyarinya susah nih pengaturan ini, ternyata nyempil di dalam ya. Ini kita di Kota Lama Surabaya. Pakai fitur dual video. Resolusinya kayak ini 1080p ya. Tes video malam 4K 30 fps di Surabaya. Dari sini bagus, untuk 4K-nya bagus guys. Sayangnya dia nggak bisa langsung di switching ke 0,5. Muka kita dibuat soft ya, dibuat lembut ini. Teman-teman bisa nilai sendiri mana kemampuan kamera depan dari si Xiaomi 13T. Semakin malam, semakin minim pencahayaan, semakin muka kita dilembutin banget guys. Nah, di mode video juga ada fitur teleprompter. Jadi ala-ala reporter gitu, kita bisa masukin naskah, kita bisa baca sambil ngerekam. Jadi teman-teman yang mungkin kurang pede depan kamera, baca aja, nggak ada masalah. Bang, kenapa bahas kameranya di belakang gitu? Padahal ini kan yang jadi poin utama. Nah, jadi gini teman-teman. Menurutku, HP ini tuh bagus semua. Semua sektornya tuh bagus, nggak cuma kamera aja. Bahkan, kalau misalkan Leica-nya dia nggak kerjasama, HP ini tetap akan bagus. Makanya tadi aku bahas secara runtut ya, mana hal yang aku suka gitu, dan pengalamanku selama make. HP ini bukan melulu soal kameranya. Xiaomi tetap harus seimbang gitu dengan Leica. Bukan berarti dengan adanya Leica, jualan mereka meningkat. Menurutku sih seperti itu ya guys. Sudah jelas kesimpulannya HP ini worth it. HP ini best deal di harga 5-6 jutaan. Apa coba yang kurang? 144 Hz, AMOLED ya. Bahkan AMOLED-nya, always on display-nya, itu nyala terus. Sudah kayak Samsung, biasanya kan cuma 10 detik aja ya. Ini beneran bisa nyala terus guys. Lalu apalagi? Ada NFC juga, tahan air. Terus bisa eSIM juga guys. Bisa eSIM juga ya. Lalu ada infrared blaster. Ngetiknya juga enak. Haptic feedback-nya ada ukuran untuk sensitivitas guys. Jadi bener-bener premium. Getarannya nggak kelihatan murah. Kalau teman-teman nggak suka getar, tinggal dikecilin aja. Ada slidernya di situ. Software guys, jangan lupa. Jangan diremehkan. Ada HP yang build quality-nya bagus, tapi software-nya nggak panjang. Ada HP yang build quality-nya jelek dan biasa aja, dan entry level, tapi software-nya panjang. Memang kalau gonta-ganti HP, malesnya itu dipindah aplikasi dan pindah data-data tadi guys. Nah, menurutku HP ini akan sangat baik dan bijak dipakai buat jangka panjang, karena sudah didukung tadi guys. Jadi, mau cari apa lagi? HP ini akan sangat worth it. Kalau tanya iklan gimana nih, Xiaomi iklannya bisa diakalin guys. Tinggal di nonaktifkan saja untuk iklan-iklan tersebut.
Sesimpel itu. Nah, sayangnya ada gestur yang aku suka dan sudah banyak di HP lain, yaitu double tap to turn off ya. Ini cuma bisa double tap to wake up aja. Double tap to turn off, tek-tek, nggak mati guys. Ini mohon didengar ya teman-teman Xiaomi, kiranya bisa dioptimasi lagi untuk softwarenya. Alhamdulillah guys, sudah selesai cerita-cerita si Xiaomi 13T. Teman-teman kalau misalnya ada pengalaman yang serupa atau kasih pandangan, boleh diskusi di bawah. Apakah HP ini masih jadi idaman teman-teman, wishlistnya teman-teman, atau tadi beberapa aku sebut para kompetitornya ya, A55, Infinix GT20 Pro, Vivo V30, mending itu apa mending ini ya. Ini karena masih laku ini di 2024 ini, padahal rilisnya di 2023. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih guys. Jangan lupa sehat selalu semua ya. Dan selamat beraktivitas. Semoga HP ini awet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kemarin ada masalah guys di kameranya guys. Kameranya itu tiba-tiba nggak bisa dibuka. Ini baru kedeteksi baru-baru ini. Why Xiaomi? Tolong ya.